Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang satu amal soleh yang mulia, yaitu al-muhasabah, atau dikenal dengan muhasabatun nafs, yaitu mengaudit diri kita sendiri, ya. Mengaudit diri kita sendiri. Hal ini sangat kita butuhkan, terutama di zaman sekarang yang kita sering mengalami namanya ghaflah, lalai, sehingga kita lalai untuk beramal soleh, lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhanyut dalam berbagai macam model kemaksiatan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kalau seorang tidak muhasabatu an-nafs, maka dia akan terbawa, terhanyut, dan dia tidak ngerem dirinya. Lain halnya kalau seorang kemudian melakukan muhasabah, maka dia akan merem dirinya. Kalau dia terus bermaksiat, dia akan berhenti. Paling tidak dia mengurangi maksiatnya atau dia meninggalkan maksiat tersebut. Demikian juga kelalaian dari sisi duniawi. Seorang kalau tidak muhasabah jiwa, maka dia kalau punya duit, punya harta, dia akan melakukan apa yang dia sukai. Beli ini, beli anu, jalan sana, jalan kemari, ya. Kurang bersedekah, kurang menyambung silaturahmi. Kalau dia tidak muhasabah dirinya, maka dia akan terhanyut dalam kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan duniawi, dan akhirnya di penghujungnya dia akan menyesali itu semua. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bermuhasabah. Di antara fungsinya tadi agar kita mengaudit diri kita sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaudit dirinya sebelum diaudit oleh Allah, maka auditnya, hisabnya di akhirat nanti akan lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah suruh untuk bertakwa, Allah menyuruh untuk muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan setiap jiwa hendaknya merenungkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini, liwadin, untuk masa depannya di akhirat. Wattaqullah, setelah itu Allah ulangi lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah maha khabir, maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi Allah tekankan lagi, janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lupa, ya, dengan kewajiban-kewajiban, lalai tenggelam dalam kemaksiatan. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat diri mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, ya. Maka Allah pun meninggalkan mereka. Fa ansahum anfusahum, Allah pun meninggalkan mereka. Ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik, ini kata para ulama, ayat ini aslun fil muhasabah. Dia adalah dalil yang mendasar atau dalil pokok tentang al-muhasabah, tentang menghisab, mengaudit jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaknya setiap jiwa merenungkan kembali, melihat kembali apa yang sudah dia lakukan sekarang untuk masa depannya. Dari sini jelas bahwasanya tujuan muhasabah adalah kita agar lebih persiapan untuk hidup di masa depan, yaitu di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun wa laib, hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan ini cuma permainan senda gurau, permainan hanya sebentar, sebagaimana orang bermain tiba-tiba selesai, dan hanya senda gurau, hanyalah senda gurau, tiba-tiba kemudian masuk dalam alam yang serius, yaitu alam akhirat.
Karenanya jangan lupa bahwasanya hidup ini hanyalah sementara, kita harus bersiap-siap untuk kehidupan selanjutnya. Nah, inilah fungsi dari al-muhasabah, agar kita berhenti sebentar, berhenti sejenak, kita audit diri kita agar lebih persiapan untuk akhirat kita masing-masing. Dan Nabi SAW ya menyebutkan dalam hadis, kata beliau SAW, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Man dana nafsahu maknanya menundukkan nafsunya. Ibnu Qayyim menafsirkan hadis ini dengan mengatakan ai hasaba nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang menghisap jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul mu'min aqyas, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupannya untuk masa depannya. Ini adalah kesimpulan dari al-muhasabah. Intinya, bagaimana seorang mempersiapkan dirinya, mengaudit dirinya sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika diaudit nanti dihisab oleh Allah, dia ringan hisabnya. Tapi kalau dia melakukan perbuatannya, aktivitasnya tanpa berhenti, tanpa mengaudit, ya, tanpa mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan, maka dia kebablasan. Ya, bablas dalam kemaksiatan, bablas dalam berhura-hura, hingga akhirnya dia repot sendiri ketika di hari kiamat kelak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, wa zinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil ardil akbar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan persiapkanlah diri kalian untuk pemaparan di hadapan Rabbul Alamin pada hari kiamat kelak. Maka sebelum Allah yang menghisab, kita hisab diri kita dulu. Siapa yang sering menghisab dirinya, maka di akhirat hisabnya ringan. Ini yang mau kita bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua butuh dengan evaluasi, kita semua butuh dengan audit, ya. Kalau kita tidak mengingatkan diri kita, maka kita akan bablas dan kita akan celaka pada hari kiamat kelak. Baik. Sederhananya, bagaimana cara kita mudah agar bermuhasabah, ya. Yaitu intinya muhasabah itu kita duduk sejenak, kemudian kita renungkan. Misalnya kita muhasabah setiap hari, makanya dikatakan oleh para salaf dahulu, sisihkan waktu satu saat, satu waktu agar kau muhasabah dirimu. Yaitu misalnya kita di sore hari, kita duduk, kita renungkan apa yang sudah saya lakukan dari kemarin sore sampai sore hari ini. Misalnya kalau kita pilih waktu di sore hari, apa yang saya lakukan? Bertambahkah iman saya hari ini dari kemarin atau semakin berkurang? Berapa amal soleh yang saya lakukan dan berapa maksiat yang saya lakukan? Ini hisab. Misalnya seorang renungkan, kemarin sore apa yang sudah saya lakukan? Saya kemarin buka YouTube nggak? Oke, buka YouTube. Apa yang saya nonton? Kita hisab, ya. Baik yang saya nonton itu maksiat atau ketaatan, misalnya. Baik, waktu berlalu 24 jam dari kemarin sore sampai sekarang, sudah berapa ayat saya baca, misalnya. Ada Al-Quran saya buka atau tidak? Sudahkah saya menyambung silaturahmi? Apa ketaatan yang sudah saya lakukan dari kemarin sore sampai sekarang? Dan berapa banyak maksiat yang sudah saya lakukan dari kemarin sore sampai sekarang? Itu namanya muhasabah. Muhasabah harian. Kalau muhasabah pekanan, ya dia renungkan setiap pekan apa yang saya lakukan. Tapi kalau sudah satu pekan, sering ada yang kita lupakan, sehingga evaluasi kita tidak detail, hisab kita tidak detail. Apalagi kalau tahunan, cuma tahun baru muhasabah, wah repot. Terlalu banyak yang sudah kita lupakan. Benar, terlalu banyak kita lupakan. Satu tahun sudah berapa orang gibah kita lupa, kita gibah berapa orang udah lupa. Ya. Sudah berapa banyak orang kita rendahkan, kita udah lupa. Ya.
Sudah berapa banyak kata-kata kotor kita udah lupa, berapa banyak ketaatan juga kita lupakan. Jadi muhasabahnya tidak detail. Makanya kalau seorang bisa muhasabah harian, tidak, yang penting dia duduk, dia renungkan sebentar, bagaimana iman saya hari ini dibandingkan kemarin, apa kekurangan saya pada hari kemarin, harus saya perbaiki. Ya. Kalau bertobat maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih hisabnya lebih detail dan lebih akurat. Tapi kalau hisab dia mengevaluasi dirinya sebulan sekali, sementara dia tidak pernah mencatat, tentu banyak hal yang dia lupakan. Tentu banyak hal yang dia lupakan. Ini sederhana yang dimaksud dengan muhasabah jiwa. Tapi saya ingin bahas tentang poin-poin apa yang perlu kita hisab, ya, kita renungkan, sehingga kita bisa membenahi diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting, ikhwan, saya tidak berbicara tentang antum aja, saya bicara tentang diri saya pribadi ya. Karena kita butuh progres dalam hidup ini, butuh progres dalam urusan akhirat. Yang kita selalu pikirkan progres dalam urusan duniawi, tidak ada masalah. Kita juga ingin progres dalam urusan duniawi, ingin hidup lebih nyaman, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita progres di kehidupan akhirat, bagaimana iman kita, bagaimana agama kita, bagaimana amal soleh kita yang harus kita pikirkan. Ya. Saya sempat ngisi pengajian di satu tempat kajian. Kemudian saya kecewa, saya bilang untuk menyampaikan ke sebagian panitia, saya bilang mengaji lama tapi begitu saja percuma. Ya. Hidup ini harus ada progres ya. Sudah ngaji lama tapi tetap aja, misalnya safar ke sana kemari, jalan-jalan akhwat tanpa mahram. Saya bilang ngaji buat apa kalau nggak ada progresnya? Ya. Nggak apa-apa, saya tidak melarang secara totalitas, tapi maksudnya ada progres. Ke depan mulai mengurangi, mulai meninggalkan. Ngaji harus ada progres. Ya. Ngaji lama tapi tetap aja misalnya suka nonton film Hollywood. Itu buat apa kalau begitu ngaji? Film Korea tamat sampai 2 kali tamat khatam. Terus ngaji gimana? Kita ngaji. Jadi kita karena nggak pernah evaluasi. Saya ngaji terus apa progresnya dalam kehidupan beragama saya? Ya harus kita renungkan ya. Seharusnya kalau semakin berilmu semakin nampak ada asarnya, dampaknya dalam aktivitasnya. Harus ada dampaknya. Kalau tidak ada dampaknya berarti kita ngaji ini kayaknya sia-sia aja. Ngaji ini kayaknya sia-sia aja. Renungkan, saya sudah ngaji 10 tahun, tapi saya tidak ada progres dalam sholat malam. Ya begitu-gitu aja. Namun pas azan kadang telat ke masjid, kadang apa progres saya? Berarti tidak pernah mengevaluasi diri saya. Apalagi kalau semakin menurun, semakin lama ngaji, semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan yang lain, semakin suka mencari-cari aib orang lain, ya. Semakin suka menggibah, yang digibahi malah ustadz yang digibahi. Wah, ini tambah parah. Ini ngaji semakin progres maksiat, ini ngajinya salah. Ngajinya salah. Ini renungan kita untuk kita sendiri ya. Renungan untuk kita sendiri. Sampai saya bilang, kita bayangkan sebagian orang ya, enggak usah kita dalam semua hal. Ada orang sering haji, sering umroh, tapi sering umroh malah kemudian malas ke Masjid Nabawi, malas ke Masjid Haram lah. Umroh terus buat apa? Katanya terlalu sering umroh jadi hambar. Nah, kamu salah berarti. Berarti progres tidak progres dalam kehidupan agama. Maka kita harus tahu bahwa kalau kita semakin lama ngaji harusnya ada peningkatan. Peningkatan. Ini memang naik turun, tapi secara global kita ada peningkatan. Harus semakin bertakwa, harus semakin bertakwa, harus semakin zuhud. Jadi kalau semakin ngaji, semakin tidak zuhud, nah ini ngajinya salah. Ngajinya salah. Semakin duniawi, semakin suka jalan-jalan, semakin beli mobil mewah, semakin senang-senang. Nah ini ngajinya salah berarti. Ngajinya salah. Artinya semakin zuhud ya. Semakin zuhud ya. Oleh karenanya kita merenungkan, saya bicara bukan untuk antum, saya bicara untuk diri saya juga, semuanya. Karena kita semua muqassirun, kita semua penuh dengan kekurangan. Ya. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Maka inilah tujuan muhasabah secara umum, agar dalam kehidupan beragama kita ini ada progres.
Semakin ngaji kok semakin ngurusin orang, ngurus dirimu sendiri. Orang yang semakin ngaji itu dia semakin tidak sibuk dengan urusan orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya. Ini malah ngurusin fulan, allan, fulana, ya. Gimana ini, ngurus orang dia sendiri, tidak membenahi imannya. Quran tidak dia baca, ya. Bahasa Arab dari dulu cuma kaifa haluk akhi, ukhti itu doang. Tidak ada perkembangan. Barakallahu fi, bagus. Cuma yang lain lagi dong, belajar yang lain juga dong, cuma itu aja. Ya. Maksudnya harus ada progres dalam hidup ini. Ya. Tapi kalau ternyata semakin ngaji semakin sibuk ngurusin orang, sibuk mencari aib orang, ini ada yang salah. Kenapa di antara sebabnya tidak ada progres? Karena kita tidak pernah muhasabah. Karena kita tidak pernah evaluasi. Urusan duniawi saja kita butuh evaluasi. Kita kalau punya sekolah ingin maju, evaluasi. Cek kekurangannya apa, diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, itu evaluasi. Audit. Setiap tahun, kemudian tahun depan berulang semakin baik. Seperti itu. Tapi kalau nggak pernah evaluasi, tadi kata Ibnu Qayyim, jadi bablas. Dan dengan evaluasi kita banyak mencegah diri kita dari banyak maksiat, banyak kekurangan. Kalau nggak evaluasi, kita akan terus bablas dan bablas. Terkadang saya katakan tadi, bablas dalam maksiat atau bablas dalam ghaflah, dalam keduniaan terlalu berlebihan. Baik. Apa poin-poin yang hendak kita muhasabah, yang kita hisab diri kita? Sebenarnya inti dari muhasabah adalah kita menghisab perkara-perkara yang kita akan dihisab pada hari kiamat. Kita menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Sebagaimana itu perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kau dihisab. Nah, kita ini yang Allah mau tanya kepada kita apa saja? Banyak. Ya, secara umum semua nikmat akan ditanya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dan sungguh benar-benar kalian sebelumnya akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Ini jelas. Semua nikmat yang Allah berikan akan dihisab. Maka ketahuilah, semua nikmat yang kita rasakan sebelum Allah tanya, kita tanyakan pada diri kita terlebih dahulu. Nikmat itu banyak. Nikmat umur, nikmat masa muda, nikmat ilmu, kemudian nikmat harta, ini semua. Makanya Rasulullah bersabda, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser dari tempatnya, apakah menuju surga atau menuju neraka, kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, tentang waktu-waktu yang dia lewati. Yang saya tanya, kamu waktumu 24 jam sehari, apa yang kau gunakan untuk itu? Buat ngobrol berapa jam, buat browsing berapa jam, buat komentarin berapa jam, buat membantah komentar berapa jam. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia. Kemudian Allah tanya secara lebih spesifik masa mudanya. Wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia. Kenapa masa muda ditanya secara spesifik? Karena dia masa produktif. Dan masa muda itu dari sejak dewasa sampai 40 puncaknya masa muda. Sebenarnya mengatakan sampai 50 juga masa muda karena masa produktif. Tapi puncaknya masa muda 33 sampai 40. Ini akan ditanya lebih spesifik karena kenapa lebih spesifik? Karena masa muda harusnya progresmu cepat, harusnya produktivitasmu tentang akhiratmu, untuk urusan akhiratmu semakin tinggi karena kau masih kuat. Lain halnya kalau sudah tua, sudah 60 ya sudah banyak yang udzur syar'i. Ya. Ngomong suka lemot, kalau udah tua mau diapain? Jalan juga terlambat, ya. Kadang memegang satu sudah gemetar, sudah sakit-sakitan, 70, 80 apalagi. Bahkan orang yang sudah hidup, sudah umur 100 tahun, sudah kepayahan dia hidup. Makanya masa muda ditanya lebih spesifik, karena produktivitas tinggi di situ. Kemudian tentang hartanya, dari mana didapatkan, min aina kasab wa fima anfaqat, kemana dia habiskan. Kemudian ilmunya, dia belajar selama ini. Ma amila minhu,
dari mana ilmu yang sudah dia amalkan. Ini contoh nikmat. Semua ini nikmat, Allah akan tanya. Kemudian juga nikmat yang spesifik Allah berikan kepada kita. Allah tanya, seorang diberi cerdas itu nikmat. Nikmat luar biasa, diberi IQ tinggi, cerdas. Apakah tidak ditanya? Allah akan tanya. Maka seorang kalau mau hisab, dirinya bilang, kau cerdasmu buat apa nih? Buat menang main game atau apa kecerdasanmu? Tanya. Kecerdasan. Kemudian mudah menghafal. Ini namanya keistimewaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Kemudian misalnya tubuh yang kuat, fisik yang kuat. Makanya di hari kiamat kelak Nabi SAW bersabda, salasatun awwalu ma tus'aru bihimun nar salata. Pertama kali orang dinyalakan api neraka buat mereka 3 orang. 3 orang ini semua orang yang diberikan nikmat spesial. Yang pertama mujahid. Fa utiya bihi, perhatikan hadisnya. Pertama mujahid, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, karena untuk dihisab. Dulu begini kan, dulu jago, badan kuat, pemberani, jago main pedang, jago manah, jago naik kuda, handal, kalau bicara zaman dulu. Fa'arrafaha, dia ingat semua itu. Dia punya nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, spesial. Maka pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ini dalil bahwasanya setiap nikmat akan ditanya. Apalagi nikmat spesial yang kita miliki dan tidak banyak orang memilikinya. Di antaranya mujahid ini, kenapa dia jago berjihad? Pasti dia fisiknya apa? Kuat. Dia pasti jago panah, dia pasti jago main pedang, dia pasti jago naik kuda. Jago, pemberani, tidak gentar. Ahli dalam strategi. Maka Allah bertanya, mama ambil tapi apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Maka dia berkata, qataltu fika hatta tushhid, aku berjihad sampai aku mati syahid karena engkau. Kata Allah, kadzabta qad dusta, maka dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang jadi perhatian kita bukan masalah riaknya. Yang saya perhatikan dalam hadis ini, saya ingatkan, dia memiliki nikmat yang spesial, maka dia dihisab oleh Allah atas nikmat tersebut. Baik, yang kedua, ustaz. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu sehingga menjadi orang alim dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia juga membaca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Fa'utiya bihi, dia dihadirkan di depan Allah untuk dihisab. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah pun ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Kira-kira ustaz kenikmatannya apa? Jago hafalan, dia enggak? Kuat menghafal, jago berorasi, cerdas. Meskipun zaman sekarang Ustaz Bahlul juga banyak ya, tapi menurut saya ini hukum asal ustaz, harusnya apa? Cerdas, kuat hafalannya, pandai menganalisa, pandai berorasi, ya. Mungkin tajwidnya bagus, mungkin suaranya indah. Ya, kira-kira ustaz seperti itulah. Fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dia pun ingat. Pertanyaan berikutnya, mama amil tafiha, apa yang melakukan dengan nikmat-nikmat spesial tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Saya baca Quran karena engkau dan saya mengajarkannya. Saya mengajarkan ilmu. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka 'alim, tapi kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan orang alim. Yuqal annaka qari, supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Kemudian lemparkan dalam neraka jahanam. Yang satunya diberikan berbagai, yang ketiga diberikan berbagai macam kenikmatan. Harta dia punya, emas, perak, mungkin rumah mewah, sawah ladang, dia punya aset begitu banyak. Maka Allah ingatkan itu semua dan dia ingat tentang nikmat-nikmat kekayaan yang Allah berikan pada dia. Maka pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan kekayaan-kekayaan tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak kecuali aku infakkan. Itu yang aku lakukan. Karena engkau, kata Allah, kadzabta qad dusta, tapi diuqal annaka jawad, tapi kau berinfak supaya kau dikatakan sang dermawan, dan telah dikatakan, maka masuk neraka jahanam. Maksud saya ini dalil ya tentang bahwasanya nikmat yang kita miliki semuanya akan dihisab oleh Allah, ya tidak? Ya. Nah, sebelum dihisab oleh Allah, kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu dulu sendiri. Kau punya kecerdasan, hisab dulu. Otakmu cerdas, kau tes IQ-mu tinggi, bukan IQ jongkok. Nah, IQ-mu itu buat apa?
Sampai sebagian ulama menyatakan, sebagian ulama, tidak seluruh ulama, sebagian ulama mengatakan main catur hukumnya haram. Kenapa? Karena menggunakan kecerdasannya pada perkara yang tidak bermanfaat. Sebagian ulama kata demikian. Saya masukkan dalam kitab Al-Kabair. Sebagian ulama kenapa mengatakan main catur hukumnya haram? Karena mereka menggunakan, Allah berikan dia nikmat yang luar biasa. Orang main catur pasti cerdas, ya. Kalau Bahlul bingung dia, naik kuda melulu ya. Kalau dia cerdas, dia tahu kapan benteng, kemudian ini meraja kemana, kuda kemana, dia ngerti ya. Dia pasang strategi, berarti dia pintar. Nah dia main catur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, apa faedahnya? Apakah setelah dia main catur keluar dia jadi ahli strategi perang? Enggak. Terbukti banyak orang jago main catur, ngurus rumah tangganya nggak bisa. Jangankan ngurus perang, ngurus rumah tangga dia tidak bisa. Karena tidak ada kaitannya dengan kenyataan apa? Kehidupan, nggak ada. Makanya ketika sebagian ulama mengharamkan catur, mungkin ada yang bolehkan, saya nggak tahu, tapi pokoknya pendapat orang yang mengharamkan, mereka berdalil karena menggunakan kecerdasan tidak pada apa? Tempatnya. Ini kalau ditanya, ingatkah kau cerdas? Allah tanya benar. IQ-mu 200 benar. Apa yang kau lakukan dengan kecerdasan tersebut? Main catur. Repot. Jawabannya susah. Mau saya, ini bahwasanya semua kenikmatan yang Allah beri, maka kita akan dihisab. Maka hisablah dirimu terkait dengan nikmat-nikmat tersebut sebelum kau dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Maka saya katakan misalnya seorang diberi kekuatan tubuh, tubuhnya kuat, benar, dia kuat, ngangkat barbel kuat, ya, ngangkat ini kuat. Tapi tubuhmu kuat buat apa? Tanya, saya punya kuat ini, saya buat apa nih? Apa yang saya gunakan untuk agamaku dengan kekuatan ini? Karena orang lain tidak diberikan seperti apa yang diberikan kepada saya. Tanya, kekuatan buat apa? Ya, mungkin dia supaya kuat sholat malam, bagus. Sehat buat supaya kuat sholat malam. Dia mungkin puasa Daud, puasa sunnah. Dia mungkin pergi ke tempat-tempat sana, silaturahmi dia kuat. Dia membantu orang, subhanallah. Sehingga ketika dia ditanya tentang kekuatan tubuhnya, dia bisa jawab, kekuatan saya gunakan untuk progres dalam agama saya. Oke. Tapi kalau ternyata tubuhnya kuat bagus, ternyata buat apa? Buat pamer body doang. Kemudian badannya keren, pakai kaos sempit, kemudian jalan di tengah kota supaya semua orang melihat. Itu dihisab nggak nanti? Dihisab. Apa yang kau lakukan dengan kekuatan tubuhmu? Supaya dilihat cewek, repot. Menurut saya semua kekuatan, semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita akan ditanya. Di antara akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendengaran dan penglihatan dan hati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih kisi-kisi tentang apa yang akan kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nah, kisi-kisi itu, perkara-perkara ini kita siap di dunia, kita hisab-hisab sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini di antara poin-poin umum tentang apa yang dihisab. Tapi di antara yang dihisab secara detail tentang amal perbuatan kita, pertama terkait dengan kewajiban-kewajiban. Kita cek apa sih yang Allah wajibkan kepada kita, sudahkah kita tunaikan, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah memberitakan kau begini-begini, sudahkah kau tunaikan? Akan ditanya. Kewajiban kita harus tahu. Seorang mengenali kewajibannya. Sholat 5 waktu, sudahkah dia kerjakan? Oke, alhamdulillah. Kalau berdetail lagi, sholat tersebut ngerjainnya bagaimana? Bukan Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yamsiruhu min salatihi illa kutiba lahu nisfuha au sulusuha. Ya, sungguhnya seorang selesai dari sholatnya, kemudian dia dicatat amal sholat cuma setengahnya, kemudian sepertiganya, rubu'ah seperempatnya, khumusuah seperlimanya, sampai tusu'ah, usyu'ah, sampai 1/9, 1/10-nya. Saya ketika sholat masuk yang mana nih? Dia renungkan harusnya.
saya sholat setiap hari 5 waktu, berapa menit saya habiskan untuk sholat? Apakah ada progres dalam sholat saya? Karena setiap orang sholat tidak mesti dicatat 100%. Bahkan Nabi ketika mengatakan tidak dicatat kecuali setengahnya, menunjukkan kebanyakan orang tidak dicatat sempurna. Bahkan juga bukan 70%, Nabi langsung mulai dari apa? Setengahnya. Setengah, sepertiga, seperempat, semakin kecil. Ya, 1/5, 1/6 sampai 1/10. Nah, bagaimana sholat saya? Ini kalau kita mau detail lagi, progres. Saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Nah, berikutnya sholat saya bagaimana setiap kali saya sholat? Apakah saya pikiran kesana kemari? Ataukah saya berusaha khusyuk? Apakah saya ketika sholat saya merenungkan tentang akhirat atau berpikiran tentang duniawi? Ini harus kita renungkan lagi. Terus yang wajib contohnya zakat, sudah kita tunaikan nggak zakat? Serius nggak kita bayar zakat? Ustaz, saya nggak mikir zakat. Kenapa? Karena saya terima zakat. Miskin jadinya. Dulu ada kawan saya, mahasiswa miskin, bawa istri ke Madinah, sudah sewa tempat tinggal mahal, duitnya nggak ada. Dia bilang, Firanda, ada uang zakat nggak? Saya bilang, kau berhak terima zakat? Iya, saya berhak terima zakat, makanya saya minta uang zakat. Golongan yang mana? Semua golongan saya masuk. Semua golongan, jadi dia canda, semua golongan. Mujahid fisabilillah, saya menuntut ilmu, miskin, fakir, semua masuk. Hutang punya, semua lengkap. Kecuali mu'alaf saja mungkin enggak pengurus zakat. Kata dia, semua golongan saya masuk. Artinya kalau kita punya harta, pastikan kita sudah bayar apa? Zakat. Puasa, pastikan kita sudah bayar apa? Puasa. Kalau punya puasa nazar, tunaikan. Ya, contohnya haji bagaimana? Sudah daftar belum? Sudah punya duitnya? Akan ditanya oleh Allah. Ini nggak daftar-daftar, bangun rumah lagi, beli mobil lagi, beli motor baru lagi, motor gede lagi, mobil gede lagi. Haji belum daftar. Pastikan kewajiban sudah ditunaikan. Kemudian kewajiban sederhana, silaturahmi. Sudahkah kita menyambung silaturahmi? Sudahkah saya nyambung silaturahmi kepada tante saya, kepada orang tua saya, kakek nenek saya, tante, om? Ada nggak saya kontak-kontak? Ada nggak saya kunjungi mereka? Ada nggak saya kirim kue buat mereka? Ada nggak? Ponakan-ponakan bagaimana? Atau selama ini saya hidup saya cuekin mereka? Berarti saya tidak sambung silaturahmi. Tapi saya tidak kenal ponakan saya siapa. Ini bagaimana? Nggak kenal ponakannya sendiri. Ponakannya nggak kenal punya om. Oh, itu om saya katanya. Kok begini modelnya? Tapi tidak kenal omnya gimana? Itu kan rahim. Bagaimana dalam kehidupan kakak adik tidak kontak-kontakan sampai setahun lewat. Kontak-kontakan baru pas lebaran doang. Mohon maaf lahir dan batin. Kapan? Tatkala lebaran. Itu pun berat dia tuliskan. Dia maunya adiknya yang kirim dulu. Adiknya nggak kirim-kirim, akhirnya dia kirim duluan. Ini kenapa? Tidak nyambung silaturahmi. Berarti ada kewajiban yang tidak kita tunaikan. Baik, itu terhadap rahim secara umum. Sudahkah kita tunaikan? Karena akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, akan dihisab. Baik, terkait dengan keluarga inti, pasangan kita dan anak kita, sudahkah kita tunaikan kewajiban? Bukankah pasangan kita punya hak yang harus kita tunaikan? Para wanita, sudahkah dia menunaikan kewajiban suaminya, kewajiban terhadap suaminya? Sudahkah dia tunaikan? Tanya pada diri sendiri. Bukankah saya sering sampaikan hadis kami bahwasanya Rasulullah mengatakan kebanyakan wanita masuk neraka jahanam kenapa? Karena tidak bersyukur kepada suaminya. Wa takfurna ashir, tidak bersyukur yaitu mengingkari, kufur kepada nikmat yang Allah dari suami kepada dia. Dia kufur sehingga tidak bersyukur. Berarti ada kewajiban yang tidak ditunaikan kepada suaminya. Pastikan. Jangan ngaji melulu. Kemudian istri suaminya ngajak ke ranjang, kata dia enggak. Saya enggak lagi mood. Dia enggak jalankan kewajiban. Bukankah Rasulullah melarang hal tersebut? Kalau suami mengajak ke ranjang, maka istri harus apa? Harus nurut. Kalau mau mood, ngajak ke mall dulu. Aduh, repot. Terus ngaji buat apa? Ngaji buat apa? Kewajiban terhadap suami tidak ditunaikan. Kewajiban terhadap anak-anak, sudahkah kita? Karena kita akan dihisab.
Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan kalian akan ditanya atas amanah tanggung jawab yang diberikan. Berarti kan dihisab. Ditanya oleh Allah, namanya dihisab. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sungguhnya wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang rumahnya, akan ditanya termasuk anak-anaknya. Setiap ibu-ibu akan diberdirikan di hadapan Allah dan akan ditanya, bagaimana urusan rumah suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Ada pembantu, bagaimana pembantu kau tangani di rumah? Uang dapur bagaimana, sudah kau tunaikan dengan baik atau tidak? Bagaimana kewajibanmu terhadap suami? Pasti ditanya ibu-ibu, dan Allah pertanyaannya detail. Allah pertanyaan apa? Detail. Jadi ini yang wajib-wajib kita harus pastikan aman. Ya, pastikan aman. Nanti kita hisab diri. Misalnya saya dulu sekarang, saya gimana? Silaturahmi udah oke belum? Ada masalah nggak? Saya cek dulu. Anak-anak bagaimana? Saya ada waktu ngobrol sama mereka nggak? Ada diskusi, ada nasihat sama anak nggak? Sekarang saya akan ditanya, kau udah didik anakmu nggak? Udah didik istrimu nggak? Kalau sudah ya sudah. Anak masalah hidayah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah nasihat istri saya tapi nggak berubah-ubah misalnya. Saya ditanya kapan? Ustaz, istri saya nggak nurut-nurut. Sudah saya nasihati nggak nurut-nurut. Apa yang harus saya lakukan? Saya canda, saya bilang coba diruqyah. Maksud saya ya sabar. Tapi yang penting kau sudah sampaikan, sudah nasihati, urusan hidayah urusan siapa? Allah. Tapi kewajiban sudah kita tunaikan. Tapi sama tetangga, bukankah ada kewajiban sama tetangga? Ada. Perhatian sama mereka. Rasulullah mengatakan tidak beriman seorang yang dia tidur sementara tetangganya dalam kondisi apa? Lapar. Tetangga ada yang susah nggak? Diperhatikan. Kita punya kelebihan harta nggak? Kalau kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Allah tidak beri luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah ini maksud saya, ini cara menghisab. Kalau kita bicara perkara hisab ini banyak. Kita hisab diri kita. Lebih detail semakin baik. Semakin kita aman nanti di akhirat. Ini baru perkara yang wajib-wajib, buruk yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah gimana? Sholat rawatib bagaimana? Sholat qiyamul lail bagaimana? Puasa Senin Kemis bagaimana? Tidak wajib. Tidak begitu oke, tapi kalau kita bisa lakukan bagus. Tapi yang maksud saya yang paling penting yang wajib, karena kalau tidak kita kerjakan kita berdosa. Baik, yang berikutnya, poin berikutnya, di antara poin-poin yang harus kita perhatikan untuk menghisab diri kita adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara-perkara yang Allah haramkan juga kita perhatikan. Banyak sekali yang Allah haramkan. Ghibah. Hari ini kita ada ghibah enggak? Kayaknya ada. Berapa orang antum gibahi? Waduh, sekampung saya gibahi. Kadang-kadang orang gibah sekampung. Ya. Memang kampung itu, wah itu satu kampung kita gibahi. Kadang suku kita gibahi. Memang suku itu brengsek tanpa terkecuali. Ini bahaya, kita gibah satu apa? Sekampung. Ngeri. Gibah sekampung kita gibahi. Gibah. Merendahkan orang, sudahkah kita selamat darinya? Ini baru lisan. Tulisan, sudahkah kita tulis yang baik ataukah kita menjelek-jelekan orang, nuduh orang yang tidak-tidak ya. Belum mata, waduh ini lebih repot lagi. Mata lebih repot lagi. Setiap pandangan kita akan dihisab. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Setiap pandangan kita tercatat atau tidak? Tercatat atau tidak? Tercatat. Atau malaikat ngantuk terus kita melihat macam-macam, malaikat lagi tidur. Kita nonton film Korea, malaikat lagi tidur aman. Malaikat nggak pernah tidur, dia nyata terus. Kalau malaikat pun tidur, Allah tidak bakalan apa? Tidur. Kemudian kita lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Siapa yang browsing dia pasti maksiat. Mustahil tidak maksiat. Ada nggak browsing? Memang ada Facebook Salafi, ada Facebook Sunnah, nggak ada. Si browsing pasti ada yang maksiat. YouTube juga ya, kecuali YouTube Premium mungkin aman. Kalau nggak premium, mau bayar premium, sayang bayarnya. Akhirnya banyak kita lihat.
Itu semua dihisab. Ya, kita lihat, apalagi kalau melihatnya lama, ya, lebih lama. Lebih lama. Saya pernah ngobrol sama kawan, dia supirin saya. Supir itu, dia nyupirin saya butuh perjalanan sekitar 11 jam. Saya ngobrol. Sampailah saya cerita tentang tontonan sekarang. Saya bilang itu ada film sinetron yang judulnya mirip-mirip, kira-kira layangan nyambung lah. Tiba-tiba dia nyeletuk, oh itu Ustaz, saya nonton dari awal sampai akhir. Masya Allah. Iya, dari awal sampai terakhir saya nonton, Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ya begitu. Itu berapa episode saya juga nggak tahu. Ya, semua akan dihisab yang kita tonton. Buang-buang waktu dihisab. Perempuan cantik kita lihat juga dihisab. Terbuka auratnya dihisab. Perempuan cantik aja tidak terbuka auratnya, kalau kita lihat kita berhasrat, dosa atau tidak? Itu pakai jilbab. Gimana kalau dia hasrat nggak hasrat, dosa. Oleh karenanya, ya kita renungkan lah. Kalau kita mati sekarang, kita siap nggak dihisab? Masih belum siap. Ini baru mata, belum pendengaran. Kita dengar ini, dengar ini. Kita sekarang kalau di media orang caci maki, bantah-bantah, merendahkan satu dengan lain, mengungkap aib sana aib sini. Kita nikmat nonton acara ghibah, acara namimah, ngadu domba di antara kaum muslimin. Semua akan dihisab. Tapi kemudian dihisab juga apa? Hati juga dihisab. Kita hasad sama orang dihisab, kalau kita lawan enggak, tapi kalau kita nyaman dengan hasad tersebut maka dihisab. Ini penyakit hati. Kita merendahkan orang lain, enggak usah kita ungkapkan dengan lisan, dengan mimik wajah. Dalam lihat orang, apa itu? Dalam hati kita, apa itu sudah kita merendahkan apa? Orang lain. Biasmi minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah seorang buruk ketika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Betapa banyak orang sudah kita rendahkan. Banyak. Padahal kita belum tentu lebih baik daripada dia. Saya sering sampaikan hari ini, bagaimana kita merendahkan seorang pembantu di rumah kita, sementara dia kerja 100% gajinya dia kirim buat ibunya. 100% gajinya dia kirim buat ibunya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun seluruh gajinya dia kirim buat apa? Ibunya. Terus kita merasa lebih, karena kita mentang-mentang ngaji sholat 5 waktu merasa lebih tinggi daripada dia. Kita aja mau kirim ke orang tua mikir-mikir. Apalagi sudah nikah, apalagi banyak keperluan. Maksud saya, banyak hal yang harus dihisab dari kita. Maka sebelum Allah menghisab, kita menghisab diri kita. Inilah poin-poin saya kasih gambaran agar kita persiapan. Ternyata banyak hal yang harus kita evaluasi. Karena kalau kita tidak ingatkan, kita bablas. Nonton yang kita sukai, dengar yang kita sukai, ya. Punya duit kita belanja yang kita sukai. Akhirnya semakin sulit hisab kita pada hari kiamat. Baik. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hisab kita lebih ringan, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Mana kita mulai dari sekarang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Yaitu ketika sebelum kita beraktivitas, sedang beraktivitas, dan setelah beraktivitas. Ada perundungan sebentar. Sebelum beraktivitas, sedang beraktivitas, dan setelah beraktivitas. Mulai sekarang berusaha, sebelum kita melakukan aktivitas, tanya, kamu buat apa melakukan ini? Tanya, apapun aktivitasnya. Apapun aktivitasnya. Dulu sebagian salaf, ketika dia ingin melayat jenazah, maka dia diajak oleh teman-temannya, ala tahdurul jenazah, tidakkah kau melayat jenazah? Ini semua Ibnu Rajab dalam Jamilul Hikam. Kata dia, makanakum, tunggu sebentar, hatta uhdiran niyah, sampai saya hadirkan niat.
bahwasanya saya menghadiri jenazah karena Allah, bukan karena untuk nggak enak sama orang, bukan karena diketahui oleh orang lain, bukan karena untuk dipuji, bukan karena saya dikatakan punya empati, enggak. Saya jenazah karena Allah. Ketika dia perhatikan niatnya boleh ya, begitu. Apapun yang kita lakukan, bahkan perkara yang baik-baik. Datang pengajian misalnya, ini pengajian. Saya pengajian, saya datang ke Masjid Al-Azhar Sumarekon buat apa? Saya ngaji buat apa? Tanya sama diri. Untuk cari muka sama ustadznya misalnya, ya. Untuk foto bareng sama ustadz, tanya dulu. Untuk ketemu teman-teman, ya. Bukan itu yang utama. Yang utama untuk perbaiki diri apa? Saya, untuk bertakwa kepada Allah karena menuntut ilmu adalah ibadah. Nah ini sebelum kita lakukan, kita cek dulu niat kita. Karena niat ini kita nggak bisa kontrol, niat macam-macam. Al-waridat, khawatir, yaitu lintasan-lintasan itu sangat banyak. Kalau kita nggak perhatikan, akhirnya kita melakukan amalan-amalan aktivitas tanpa kita ketahui manfaatnya. Sebelum keluar rumah, saya mau ini cari nafkah nih. Buat apa kok cari nafkah? Keluar sekarang kau mau pergi ke pasar, ngapain? Dalam hati, saya pengen beli beras, beli ini buat anak istri karena saya diwajibkan oleh Allah untuk beri nafkah kepada anak istri. Kalau gitu jalan. Sampai perkara sederhana. Saya nanti sore mau main tenis meja nih. Saya sudah bilang teman-teman, sore main tenis meja. Saya main tenis meja buat apa? Buat senang-senang boleh, perkara mubah. Tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau supaya sehat, supaya saya bisa ibadah dengan sehat, saya dapat pahala. Paham? Seperti itu. Jadi agar mudah hisab kita, sebelum aktivitas kita tanya pada diri saya, kau buat apa ini? Kalau nggak benar nggak usah. Ya. Ini aktivitas. Demikian juga kalau kita punya duit mau belanja, tanya dulu. Makanya ibu-ibu sebelum belanja suruh suami tanya dulu, bisa jawab nggak? Ma, mau beli apa? Buat apa beli itu? Ini latihan. Jadi istri pegang uang. Orang Indonesia kan biasanya yang pegang uang istrinya, ya. Orang Indonesia biasanya pegang uang istrinya. Benar atau tidak? Bapak, saya tanya bapak, benar nggak? Nggak benar ya? Benar setengah. Oh ada uang yang disembunyikan ya. Intinya banyak kita orang Indonesia sering megang uang sama istri pegang uang, akhirnya dia belanja ya. Kita punya uang berlebihan, alhamdulillah misalnya ada yang punya uang berlebihan. Sebelum dia belanja, tanya dulu. Ini hisab kecil-kecilan sebelum kau dihisab oleh Allah. Sekarang Abi nanya, Umi mau beli apa? Mau beli tas Abi. Baik. Tas buat apa? Ya buat dipakai. Tas lain nggak ada. Banyak Abi. Terus ngapain tambah? Tanya, akan ditanya oleh Allah. Ibu ngerti nggak ibu? Jangan pura-pura nggak dengar ya. Karena setiap harta akan ditanya, min aina tasabuh bima anfaqa, dari mana kau dapatkan? Kalau dari mana kau dapatkan, suami yang ditanya, kita yang cari harta. Dari mana kau dapat harta? Kita yang masalah. Syubhat haram diembat semuanya yang tanya. Tapi kemana kau konsumsikan? Allah tanya. Kita kasih istri ditanya, mau belanja apa? Saya sering sampaikan hal ini. Anda bayangkan orang kaya, Rasulullah berkata, kenapa mereka lama masuk surga? Kata Nabi SAW, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Semuanya orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi si miskin masuk surga dulu, kaya nunggu 500 tahun. 500 tahun memang sebentar. Dia saja baru kaya, orang kaya ini baru kaya umur 40. 40 itu baru setengah-setengah kaya. Dia baru kaya, benar-benar kaya umur 50. Terus 60 dia tewas. Berarti dia cuma kaya 10 tahun. Saya ulangi ya. 40 baru mau jadi kaya. Setengah-setengah kaya. Kaya benar umur berapa? 50. Tahun 60 tewas. Ketabrak mobil kayak apa, serangan jantung. Jadi dia kaya cuma 10 tahun. Ternyata 10 tahun tersebut dia harus bayar dihisab 500 tahun. Saya maksudnya supaya bayangin. Itu pun kalau dia masuk surga. Ini cerita dia masuk surga. 10 tahun tersebut dia kaya, tetapi dia harus membayarnya dengan dihisab 500 tahun. Ketika dia di hari kiamat dia dihisab, supirnya, bos, saya duluan ya. Bibinya, bos, saya duluan ya. Pegawai-pegawainya, bos tunggu dulu 500 tahun. Makanya ya, ini menunjukkan Allah hisab detail. Makanya kalau kita punya uang, ya
Sebelum kita belanja macam-macam, hisap dulu diri kita. Hisap dulu. Apakah saya belanja ini semakin ada manfaatnya di akhirat atau tidak? Itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, kata Ibnu Taimiyah. Zuhud adalah meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tidak bermanfaat, saya tidak usah lakukan, agar mengurangi hisab kita. Dan ibu kalau membeli tas, manfaat nggak di akhirat? Manfaatlah Abi, buat apa? Buat pengajian. Pengajian tas kresek cukup. Apa yang beli tas 20 juta, 30 juta? Tas kresek cukup. Manfaat kalau hujan juga manfaat, tinggal lipat kalau hujan. Kita ini masalahnya lebih banyak keinginannya daripada kebutuhan. Ini salah satu mengurangi hisab. Belilah barang-barang, konsumsilah barang-barang yang memang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan, ditanya oleh Allah, enak jawabnya. Karena saya lagi butuh, buat ini, buat ini, buat ini. Bahkan beli mobil mewah, kalau butuh, nggak ada masalah. Saya beli mobil mewah misalnya, kenapa? Saya punya duit, Allah tidak melarang. Buat safar mudah. Sampai sana saya bisa aktivitas langsung. Sebagian kawan sengaja naik pesawat, naik bisnis kelas. Saya tahu. Kenapa? Begitu dia turun, dia langsung bisa kerja. Kalau ekonomi, 3 hari dulu tidur di rumah. Naik pesawat belasan jam. Kalau keluar negeri jauh, full ekonomi sampai rumah, sudah. Belum gonjang-ganjing bumi, kemudian jet lag. Tapi kalau dia naik kelas, dia punya uang, nggak ada masalah. Nah kalau begitu kan butuh, ditanya Allah bisa jawab, nggak ada masalah. Jadi masalah banyak yang kita beli tidak butuh, itu masalahnya. Beli tas tidak butuh, beli HP tidak butuh, beli sepatu tidak butuh, ya. Beli gorden tidak butuh, beli pot bunga tidak butuh. Apalagi yang sering dibeli ibu, banyak yang tidak butuh. Abi ganti sofa, tidak butuh, sofa masih bagus, ganti. Tidak butuh beli sofa baru. Abi ganti mobil, masih bagus, ganti mobil baru. Tidak butuh, cuma keinginan. Karena ingin coba mobil apa? Baru. Abi ganti ini, ganti. Sekalian kamu saya ganti, gimana? Tidak butuh, cuma keinginan. Makanya ini masalah. Kalau kita, ini masalahnya kita terlalu banyak apa? Keinginan. Terlalu banyak keinginan menimbulkan hisab yang panjang. Kita semua, saya tidak, kita semua begitu. Banyak keinginan. Karena makanya kita rem dengan hisab ini, kita rem keinginan kita. Perlu nggak? Kalau perlu bismillah. Karena kalau kita butuh, Allah tanya, kita bisa jawab insya Allah. Tapi kalau hanya keinginan, repot. Ya. Kalau hanya keinginan, maka repot. Oke, ini namanya hisab. Sebelum kita membeli, sebelum beraktivitas, tanyakan diri kita, kau lakukan ini buat apa? Ini buat apa? Baik perkara dunia maupun perkara ibadah, tanya dulu supaya nanti hisab kita mudah. Kau buat apa? Saya mau kalau mau Ustaz, buat apa ya? Ziarah. Bukan cari muka, bukan ini, enggak. Bukan riak, bukan. Saya ziarah. Kalau riak berhenti, nggak usah. Ngapain? Buang energi, dosa lagi. Baik, yang berikutnya adalah ketika sedang beraktivitas, kita juga terkadang perlu evaluasi. Karena terkadang di tengah perjalanan banyak hambatan, rintangan, niat kita bisa berubah, ternyata alur kita bisa berubah. Tadinya baik jadi buruk, kita harus juga evaluasi. Dan setelah kita melakukan, itulah yang disebut disindir oleh ayat yang Allah sebutkan di ayat pertama kita dalam di awal pengajian, wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaknya jiwa melihat apa yang telah dia lakukan, dia renungi lagi, lihat untuk masa depannya agar dia perbaiki. Oh, saya kemarin sudah ini alhamdulillah, berarti saya masih bisa maju lagi. Oh, qadarullah, kemarin saya banyak kesalahan, harus saya berubah. Oh, ternyata iman saya semakin berkurang. Saya bergaul sama si fulan, kok iman saya semakin apa? Jauh, saya berhentilah bergaul sama dia. Saya menggeluti usaha ini, kok iman saya semakin kacau. Sogok menyogok, udah saya berhentilah, saya cari usaha lain. Seperti itu namanya apa? Yang sudah lalu direnungkan kembali. Setiap orang alhamdulillah dia bisa nilai imannya, dia bisa nilai. Karena Allah kasih nilai, naik turun dia bisa ngerti. Maka itulah fungsi evaluasi agar kita bisa membenahi diri sebelum kita kebablasan. Jadi kita menghisab diri kita sebelum kita beraktivitas. Di tengah aktivitas kita perlu menghisab diri kita juga, ya.
Kita misalnya bikin yayasan dakwah, di tengah kita ini gimana nih yayasan kita? Duniawi atau dakwah? Coba renungkan. Kalau duniawi berhenti deh. Capek-capek kita kerapat macam-macam ternyata duniawi. Kalau akhirat kita lanjut. Duniawi percuma. Kalau cari dunia jangan di sini, cari dunia di tempat yang lainnya. Ya. Dan kita bikin grup dakwah, ini dakwah ternyata duniawi. Capek kita. Nggak usah pakai nama dakwah, ini cari duit tempat lain. Capek. Kalau untuk akhirat, bismillah. Ini tengah-tengah aktivitas. Kemudian setelah aktivitas kita pun harus ngecek diri sendiri. Tapi inilah, ikhwan, di akhir pembahasan saya akan menyebutkan tentang beberapa sikap para salaf, ya, terkait dengan muhasabah jiwa agar motivasi kita, ya. Bagaimana sikap-sikap mereka dalam bermuhasabah. Ya. Di antaranya disebutkan Rabi' bin Husain, disebutkan dia di bawah tempat tidurnya ada hufrah, dia bikin lubang. Setiap dia melihat dirinya cenderung kepada dunia, condong kepada dunia, mulai lalai, maka dia turun ke lubang tersebut, seakan-akan sedang di kuburan. Kemudian dia pun menangis, sebab seakan-akan dia sudah mati. Ya, supaya dia ingat apa? Kematian. Ini maksudnya usaha mereka kalau lagi lupa. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk ziarah apa? Kubur. Zurul kubur, ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Agar kita bisa terlepas dari penyakit ghaflah, lalai. Kalau kita nggak pernah ziarah kubur, selalu ingat duniawi, lihatnya mewah-mewah, lihatnya ini, lihatnya tontonan YouTube yang memamerkan tentang kemewahan, barang-barang baru sedikit-sedikit. Peringatan dari jual beli apa nih? Bunyi ini, barang baru, pikirnya dunia terus. Apa namanya istilahnya kalau toko-toko online? Maka ini contoh bagaimana sebagian salaf mereka ingin biar semangat dalam beribadah. Ketika mereka lupa, mereka punya cara-cara agar mereka ingat kepada akhir. Seperti Ibrahim At-Taimi, dia mengatakan, saya memperumpamakan diriku, saya membayangkan diriku seakan-akan saya sudah di surga, sudah mati di surga. Kemudian saya makan dari buah-buah yang ada di surga. Saya minum asyrabu min anhariha, saya minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Kemudian saya melewati lembah-lembah yang ada di surga, dan saya pun memeluk bidadari yang ada di surga. Kemudian saya bayangkan lagi diriku seakan-akan saya di neraka jahanam. Maka saya makan dari zakumnya, saya minum dari nanah-nanahnya, dan saya teriak-teriak kesakitan di antara penghuni neraka. Saya bayangkan kondisi saya ini dan itu. Summa qultu, kemudian aku berkata, ya nafs, ayu darin turidin, wahai jiwaku, kau ingin mana, penghuni surga atau penghuni neraka? Faqalat a'udu ila dunya fa'amalu salihan kai anal jannah. Maka aku berkata kepada jiwaku yang di kemana kau ingin, dunia, surga atau neraka? Dia mengatakan saya ingin kembali ke dunia. Jadi dia bayangkan dia sudah mati, sudah masuk surga atau masuk neraka. Saya ingin kembali ke dunia untuk amal soleh. Maka aku berkata, ya nafsi ha anti fi dunia, wahai jiwaku semuanya sekarang masih di dunia, maka beramalah. Karena semua yang mati di surga atau di neraka berangan-angan untuk apa? Kembali di surga, berangan kembali untuk lebih banyak amal solehnya. Yang di neraka ingin kembali untuk bisa bertobat. Nah, kamu sekarang masih di dunia. Makanya kalau kita bisa boleh berbicara dengan penghuni kuburan, kalau kita tanya apa yang kau inginkan, dia pasti bilang ingin apa? Kembali ke dunia. Nah, sekarang kita sedang berada di angan-angan orang yang sudah mati. Kenapa kita tidak beramal soleh? Yazid Ar-Raqashi, dia menghisap dirinya setiap hari. Wa yatadzakkar al-akhirah, dan dia selalu ingat akhirat. Dia berkata, ini perlu kita renungkan, Yazid Ar-Raqashi. Dia berkata, ya Yazid, dia berkata di dirinya sendiri, wahai Yazid, man la yusalli anka ba'dal maut? Siapa yang mau salat atas dirimu kalau kau sudah meninggal? Ini ada yang salat, kirimkan pahala salat buatmu. Man la yasumu anka? Siapa yang berpuasa untuk dirimu? Enggak ada. Ba'dal maut, kalau kau sudah mati.
Man yatasaddaqu anka, siapa yang bersedekah atas namamu kalau kau sudah meninggal dunia? Siapa? Kita bicara sama kita. Kalau kita mati, siapa yang mau doain kita aja belum tentu. Antum aja jarang doain kawan, ya enggak? Kawan-kawan antum sudah pada meninggal, sering antum doakan? Jujur. Jarang, kan? Jarang. Pas meninggal kita doain. Setelah dia meninggal kita mana doain? Kita doain saja masih banyak belum dikabulkan, doain dia. Ya, makanya jangan berharap, maksudnya orang doain kita alhamdulillah, tapi kita berharap mumpung kita masih hidup kita beramal saleh. Siapa yang mau sholatkan atas mengirim pahala sholat nggak sampai, ya? Maksudnya dia ingin sampaikan siapa yang mau ada pahala sholat kirim buat kamu, nggak ada lagi. Pahala puasa buat kamu nggak ada lagi. Sedekah ijma boleh kirim pahala sedekah buat kamu, namun siapa yang mau bersedekah atas namamu? Nggak ada. Anakmu mungkin, teman-teman mana? Terus kamu berharap ya sudah sekarang beramal soleh. Minal mauti taliduhu, minal qabri baituhu, wa minad dudi anisuhu, minat turabi firashuhu, min munkarin wa nakir jalisahu. Kematian mencarimu, kuburan adalah rumahmu. Kematian adalah kematian mencarinya, kuburan adalah rumahnya. Cacing dan ulat adalah temannya, tanah adalah tempat tidurnya, munkar dan nakir yang akan bertanya kepadanya. Maka dia menghisap dirinya dengan demikian. Ada seorang tabi'i juga yang menghisap dirinya ketika umurnya sampai 60 tahun. Dia berkata, ternyata 60 tahun itu jumlah harinya 20 ribu hari lebih. Kalau setiap hari saja saya bermaksiat satu maksiat, berarti saya akan bertemu dengan Allah dengan membawa 20 ribu maksiat. Satu hari satu maksiat. Satu hari ngelirik cewek satu hari. 60 tahun, 20 kali demikian apa? Alhamdulillah. Gimana kalau setiap hari maksiat puluhan kali? Bagaimana kalau setiap hari maksiat berjam-jam bermaksiat? Apa yang mau kita andalkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seorang menentukan dirinya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kajian kita agar kita masing-masing menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan yang wajib-wajib sudah kita tunaikan. Kalau tidak belum kita tunaikan, segera perbaiki. Pastikan yang haram-haram sudah kita tinggalkan. Kalau masih kita langgar, kita segera bertobat kepada Allah. Tidak ada yang maksud di antara kita. Yang penting kita berusaha ada progres dalam ketakwaan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ustaz, apakah dalam madhab Imam Ahmad orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dihukumi kafir? Ada khilaf, saya kurang tahu persis tentang madhab Imam Ahmad. Ya, tapi memang ada pendapat siapa yang sengaja meninggalkan satu sholat saja kafir. Ada pendapat demikian, ada di kalangan para ulama madhab. Apakah Imam Ahmad atau yang lainnya atau para ulama, ya. Tapi ada pendapat seperti itu. Ya, satu sholat saja dia sengaja meninggalkan tanpa ada uzur, maka dia kafir. Ada yang mengatakan lebih ringan lagi, dilihat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya. Karena dia masih punya waktu. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat zuhur, dilihat apakah sampai asar dia belum mengerjakan. Kalau sampai asar belum mengerjakan, berarti dia kafir. Ada pendapat seperti ini. Pendapat yang lebih ringan lagi dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya baru kafir jika dia meninggalkan sholat secara mutlak, semua sholat. Tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak sholat Id, baru dikatakan apa? Kafir. Meskipun dia wajib, dia mengerti sholat itu wajib. Ya. Pendapat yang lebih ringan lagi, pendapat mayoritas fuqaha, bahwasanya meninggalkan sholat selama masih meyakini sholat itu wajib, tidak kafir. Selama meyakini sholat itu wajib, maka tidak kafir. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi semuanya sepakat, siapa yang meninggalkan sholat dengan meyakini sholat tidak wajib, maka kafir. Semua sepakat. Seperti seorang menyangka dirinya sudah sampai pada derajat ma'rifat, dia masa tidak perlu sholat lagi. Ini kafir, sepakat ulama. Yang khilaf itu kalau dia tinggalkan sholat tetapi dia masih merasa berdosa, ini khilaf. Maka tadi pendapat yang paling kencang
Satu sholat yang tinggalkan kafir. Ini pendapat paling kecil di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai 2 waktu apa? Sholat. Ada yang mengatakan meninggalkan seluruhnya baru kafir. Dan pendapat mazhab Syafi'i di antaranya di tanah air kita tidak kafir selama masih meyakini wajib. Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah menikah, rajin ke masjid, rajin kajian, rajin tahajud. Tapi masih suka nonton film bioskop yang ditayangkan di TV sebelum tidur. Ini canduan, ya, dinasihati aja, nasihati. Canduan ini hanya bisa hilang kalau dia dipaksa untuk tidak nonton sampai 2 bulan, sehingga keinginannya hilang. Kalau tidak, namanya hati itu ketika, ini masalahnya hati ini kita tidak bisa kita atur seenaknya. Siapa yang melakukan maksiat, kata Nabi, nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Maka ada noda hitam. Noda ini tidak mudah langsung hilang. Dan semua maksiat akhirnya menimbulkan apa? Kecanduan. Bahkan terkadang kita sudah melakukan, kita sudah bertobat, terkadang masih teringat. Masih teringat. Maksiat bersifat tontonan, nyanyian, lagu, macam-macam ya. Masa lalu yang buruk terkadang masih noda hitamnya belum hilang secara tuntas ya. Nah, orang yang sudah kecanduan nonton, maka diusahakan carikan kesibukan buat dia. Terus kita bilang kamu nggak boleh selama 2 bulan, 3 bulan, nggak boleh sama sekali. Insya Allah kecanduannya hilang. Tapi kalau dia masih kecanduan, ya kita larang dia curi-curi waktu lagi nonton karena kecanduan. Kecanduan agak susah. Maka kita harus kerjasama sama dia. Nah, ini nggak baik, membuang waktu dan kita. Tapi alhamdulillah dia masih baik yang lainnya. Namanya remaja zaman sekarang. Maka pelan-pelan ambil hatinya, pelan-pelan ambil hatinya dan doakan semoga dia bisa merubah kebiasaan. Bagaimana menumbuhkan rasa ikhlas dalam hati kita? Kita bilang kalau riya ibadah kita rugi. Kalau itu jangan rugi, sudah capek-capek malah apa? Rugi ya. Maka kita bilang ya, kalau saya cari muka sama orang, pahala saya tidak ada. Bukan cuma 0, bahkan terancam dengan siksaan. Ada banyak kajian saya ya, terakhir yang diupload tentang penyakit yang bahaya bagi orang-orang saleh, itu ujub dan riya, bisa ditonton ya. Bolehkah seorang ketika sholat tahajud membaca Al-Fatihah kemudian baca surat yang agak panjang dengan menggunakan mushaf Al-Quran? Boleh, insya Allah boleh. Kalau dia tidak punya hafalan, dia boleh baca ketika dia sholat di rumah buat supaya lama berdirinya boleh. Apalagi cuma 30, ulang-ulang terus ya. Dia boleh nggak baca, boleh, nggak ada masalah. Tapi berusaha dia sambil menghafal Al-Quran. Saya punya anak kelas 6 SD, tapi dia sangat ngefan sama Ustaz. Setiap ada kajian Ustaz, dia nggak mau masuk sekolah. Ingin ikut kajian, gimana sikap orang tua? Ini modus apa beneran? Bilang Ustaznya nggak suka begitu, Ustaz ngelarang kalau sekolah harus apa? Sekolah. Bilang ibu sudah tanya sama Ustaz nggak suka digituin ya. Kemudian jangan sampai, makanya ini nggak boleh, ini nggak benar ya. Tapi kalau modus bahaya. Bagaimana pajangan-pajangan hiasan di rumah yang sudah sesuai syar'i, apakah tetap dihisab? Bagaimana solusinya untuk para akhwat jika suka keindahan? Boleh, keindahan itu bagus. Allah juga suka dengan keindahan. Yang penting jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apakah tanggung jawab seorang suami menafkahi istri sampai uang tabungan pensiun habis? Iya, selama dia masih statusnya suami dan perempuannya masih statusnya istri, maka tetap suami wajib menafkahi apa? Istrinya. Sampai uang pensiun habis. Berapa kadar nafkah untuk istri?
apakah sekedar cukup untuk makan dan pakaian? Ini semua tidak ada dalilnya, meskipun sebagian fuqaha menyebutkan. Kadarnya tidak banyak-banyak. Kalau antum baca dalam mazhab Syafi'i, kadarnya cuma sedikit. Tapi intinya Allah berkata wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan dengan cara yang ma'ruf. Intinya yang wajib bagi suami adalah sandang, pangan dan apa? Papan. Sandang, pakaian sewajarnya. Pakaian untuk keluar ada, pakaian di rumah, mungkin kalau pakaian tidur yang wajar semampunya. Dan ini kembali kepada kemampuan suami, bukan keinginan istri. Allah berfirman, yunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seorang yang kaya berinfak dengan kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang rezekinya sedikit, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi ukurannya kembali kepada kondisi ekonomi apa? Suami. Maka jika suami kaya jangan pelit. Suami miskin ya mau diapain lagi ya. Baik. Terus kadarnya yang penting baju yang ma'ruf, kalau yang tidak, jangan berlebihan banyak, biasa saja ya. Yang penting tidak pelit dan juga tidak berlebihan. Ya. Kemudian makan, yang penting makan sehari 3 kali. Pagi nasi uduk, siang gado-gado, malam nasi goreng, cukup. Kalau istri sudah diet berarti sudah berhasil. Pokoknya kalau istri sudah gemuk berarti Anda sudah berhasil. Kalau kurus kerempeng perlu dipertanyakan. Yang ketiga, tempat tinggal sesuai dengan kemampuan. Yang penting dia bisa tinggal, tidur nyaman sendiri, tidak digabung dengan keluarga kita, tidak digabungkan dengan madunya, maka sudah cukup. Selebihnya kebaikan suami. Selebihnya kebaikan suami. Jadi tidak ada namanya wanita minta uang jajan tiap bulan, nggak ada. Nggak ada. Wajib kamu kasih uang jajan, boleh ada kewajiban seperti itu. Kamu udah gemuk, selesai. Yang penting udah tempat tinggal, udah makan, kecuali kamu kekurangan. Ya. Yang penting kebutuhan istri dipenuhi. Kalau sakit kita ini, kalau dia ada keperluan kita kasih ongkos, kita ada kendaraan, udah selesai. Ya. Yang penting kamu keperluannya apa? Kasih ya. Tidak harus dia punya pegang uang jajan apa? Sendiri. Paham? Bapak paham? Ibu paham nggak? Atau istri harus punya tabungan? Tidak harus. Nah. Tapi suami jangan pelit-pelit. Di antara orang yang utama kita baikin adalah istri kita. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.